Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Titin Unsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang infertilitas. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare, karya Laudermilk, Perry, Cation, and Eldon, tahun 2016. Topik infertilitas ini saya bagi menjadi 3 bagian. Dan saat ini kita akan membahas bagian yang pertama yang berfokus pada definisi dan penyebab infertilitas. Pertama-tama, mari kita bedakan antara subfertilitas dan infertilitas. Subfertilitas artinya pasangan perlu waktu yang lama untuk bisa hamil. Sedangkan infertilitas artinya pasangan tidak mampu untuk mencapai kehamilan. Infertilitas dibedakan menjadi infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer artinya kesulitan untuk hamil pada pasangan yang belum pernah hamil sebelumnya. Sedangkan infertilitas sekunder adalah kesulitan untuk hamil setelah hamil sebelumnya, apapun hasilnya, apakah bayinya lahir hidup, abortus, dan lain-lain. Pasangan subur memiliki peluang terjadi pembuahan sekitar 20% dalam setiap siklus ovulasi. Evaluasi kesuburan diperlukan jika pasangan tidak mencapai kehamilan setelah setahun berhubungan seks tanpa kontrasepsi. Dan evaluasi direkomendasikan setelah 6 bulan mencoba hamil untuk perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun atau yang mempunyai faktor risiko seperti endometriosis atau subfertilitas pada laki-laki. Sekitar 10-20% pasangan menderita infertilitas idiopatik, yaitu tidak dapat diketahui atau tidak dapat dijelaskan dengan pasti penyebabnya. Nah, di antara 80% pasangan yang memiliki penyebab infertilitas yang dapat diidentifikasi, sekitar 40% berhubungan dengan faktor pasangan perempuan, 40% berhubungan dengan faktor pasangan laki-laki, dan 20% terkait dengan faktor kedua pasangan. Prevalensi infertilitas pada perempuan meningkat seiring bertambahnya usia dan semakin cepat setelah usia lebih dari 35 tahun. Penyebab infertilitas pada perempuan bisa dibagi menjadi 4, yaitu faktor hormonal dan ovulatori, faktor tubal dan peritoneum, faktor rahim, dan faktor vagina cervix. Pertama, mari kita bahas faktor hormonal dan ovulatori. Pada perempuan dapat terjadi anovulasi primer atau anovulasi sekunder. Anovulasi primer biasanya terjadi karena kelainan hormon hipofisis atau hipotalamus dan biasanya terlihat pada usia remaja. Sedangkan anovulasi sekunder biasanya terlihat pada usia muda hingga paruh baya. Anovulasi sekunder ini disebabkan oleh faktor penuaan, obesitas, polikistik sindrom ovarium, olahraga berat, disfungsi tiroid, dan hiperprolaktinemia. Anovulatori juga bisa terjadi akibat menopause dini, yaitu berhentinya menstruasi pada usia kurang dari 40 tahun, yang biasanya disebabkan oleh defisit nutrisi, seperti pada perempuan dengan gangguan makan atau diet rendah sayuran atau tinggi protein hewani dan sebagainya. Juga bisa terjadi akibat radioterapi atau kemoterapi, merokok baik aktif maupun pasif, paparan polusi udara, logam berat, dan insektisida. Anovulatori juga bisa terjadi akibat hiperprolaktin, yaitu terjadi pada perempuan di masa menyusui atau akibat efek samping obat seperti fenotiazin, opiat, diazepam, reserpin, metildopa, dan antidepresan trisiklik, serta adenoma hipofisis yang jinak.
Anovulasi hiperprolaktin juga bisa terjadi akibat stres fisik seperti akibat pembedahan atau adanya lesi atau cedera tengkorak, atau juga bisa disebabkan oleh stres emosional yang parah. Anovulatory juga bisa terkait dengan usia. Terkait dengan usia, semakin bertambahnya usia, terjadi penurunan jumlah total dan kualitas dari folikel. Progesteron sintetik mungkin diperlukan atau bermanfaat sebagai terapi tambahan untuk memperbaiki kondisi lapisan rahim setelah ovulasi. Selanjutnya kita bahas faktor tuba dan peritoneum. Faktor tuba ini bisa menyebabkan infertil pada 25-35% pada perempuan infertil. Faktor tuba ini biasanya akibat dari gangguan patensi atau motilitas tuba yang disebabkan karena infeksi, perlengketan, jaringan parut, tumor, sterilisasi, atau bawaan lahir yang jarang terjadi. Kemudian faktor peritoneum ini bisa karena adanya inflamasi peritoneum yang disebabkan oleh jaringan endometrium yang bermigrasi keluar dari rahim atau disebut sebagai endometriosis. Endometriosis ini ditemukan pada sekitar 5% perempuan subur dan 25-50% pada perempuan infertil. Itulah kenapa endometriosis ini diduga sebagai salah satu faktor yang menyebabkan infertilitas pada perempuan. Selanjutnya kita bahas faktor rahim. Ini bisa disebabkan karena kelainan bentuk rahim atau sindrom Asherman atau endometritis atau radang endometrium. Kelainan bentuk rahim seperti rahim bicornuate atau septate, tumor endometrium, dan myometrium, misalkan adanya polip atau mioma, ini yang bisa menyebabkan infertilitas. Kelainan-kelainan bentuk rahim ini bisa mengganggu implantasi dan pertumbuhan normal janin. Selanjutnya adalah sindrom Asherman, berupa perlengketan rahim atau jaringan parut yang ditandai dengan hipomenore. Adesi atau perlengketan rahim ini dapat mencegah siklus normal proliferasi endometrium yang diperlukan untuk implantasi janin. Sindrom Asherman ini bisa terjadi akibat endometriosis atau kuretase yang terlalu kuat sehingga terjadi pengikisan. Selanjutnya adalah endometritis atau radang endometrium. Ini bisa disebabkan oleh infeksi, misalnya infeksi chlamydia. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar rahim yang abnormal bentuknya, ya. Jadi malformasi rahim. Bisa dilihat ada gambar A, B, C, dan D. Ini semuanya abnormal. Selanjutnya kita bahas faktor vagina cervix. Seperti diketahui, lendir serviks itu seharusnya basah. Ya, pH-nya lebih dari sama dengan 7, sehingga membantu transportasi sperma. Peningkatan estrogen bisa menyebabkan lendir menjadi bening, encer, dan lebih bergizi, sehingga menunjang sperma dan pergerakannya. Adanya peradangan, ini bisa meningkatkan sel darah putih dari vagina atau serviks, yang dapat menghancurkan atau mengurangi jumlah sperma yang motil. Jumlah lendir dan perubahan fisiknya dipengaruhi oleh adanya darah, bakteri patogen, dan iritan, misalkan perempuan yang menggunakan IUD, atau juga adanya polip. Stres emosional yang parah, terapi antibiotik, dan penyakit seperti diabetes mellitus juga dapat mengurangi alkalinitas lendir serviks, sehingga lendir menjadi lebih asam dan menghambat transportasi sperma. Kemudian antibodi antisperma ini juga menjadi salah satu dari faktor vagina cervix,
sperma dapat diaglutinasi dalam lendir serviks sehingga tidak mampu bermigrasi ke dalam rahim pada perempuan yang memiliki antibodi antisperma. Selanjutnya kita bahas penyebab infertilitas pada laki-laki yang dibedakan menjadi 4, yaitu kelainan struktural atau hormonal, masalah kesehatan, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, serta faktor usia. Pertama, kelainan struktural atau hormonal yang menyebabkan azoospermia atau tidak adanya produksi sel sperma, atau oligospermia atau produksi sel sperma yang sedikit. Ini bisa kita lihat ada beberapa kelainan, seperti testis tidak turun, hipospadia, varikokel atau varises pada verna spermatika, kadar testosteron yang rendah, vasektomi sebelumnya, cairan ejakulasi yang mengandung sperma masuk kembali ke kandung kemih, kemudian gondongan setelah usia remaja, kemudian kanker testis, serta tumor hipofisis. Infertilitas pada laki-laki juga bisa berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan seperti malnutrisi, kelainan endokrin, kelainan genetik, kelainan psikologis, infeksi menular seksual, obesitas, sehingga terjadi penurunan kualitas cairan ejakulasi, paparan radiasi, logam berat, polusi udara atau insektisida, serta paparan suhu tinggi pada skrotum. Penyalahgunaan narkotika serta zat-zat adiktif ini juga bisa menyebabkan infertilitas. Ya, seperti diketahui, konsumsi alkohol ini bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Merokok dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sperma serta kerusakan kromosom. Narkoba bisa menurunkan kualitas sperma. Heroin, metadon, dan barbiturat bisa menurunkan libido. Antidepresan dapat mengganggu spermatogenesis, serta beberapa obat antihipertensi bisa menyebabkan impotensi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada topik infertilitas bagian yang pertama. Silahkan saudara menyimak juga topik infertilitas bagian yang kedua dan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.